Haleluya, salam kemenangan iman. Apa kabar saudaraku yang terkasih, yang diberkati Tuhan? Saya percaya kabar saudara kabar yang luar biasa. Saya percaya kabar saudara kabar yang diberkati Tuhan. Saya percaya kabar saudara kabar yang bisa dilewati. Karena saya juga percaya kabar saudara kabar yang sangat-sangat berkemenangan. Saya juga percaya roh yang ada pada saudara, roh yang lebih besar kuasanya, roh yang ada pada saudara, roh yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Roh yang ada pada saudara, roh yang langsung diberikan Tuhan Yesus kepada saudara. Roh yang ada pada saudara, roh yang lebih hebat, lebih berkuasa, lebih besar atas kuasa dunia ini. Di dalam nama Yesus dijadikan dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur saudaraku yang terkasih, yang dimana kita diberkati Tuhan, diberikan nafas kehidupan, yang dimana kita diberikan tubuh yang kuat, bahkan semuanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak boleh ada yang kita sombongkan, karena semuanya kita dimampukan oleh anugerahnya Tuhan, karena kita hidup sebesar anugerahnya Tuhan. Terima kasih semuanya. Saya percaya juga saudaraku, pada pagi hari ini kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan menseringkan firman Tuhan, yaitu dari Amsal 2. Saya percaya juga yang mendengarkan, bahkan yang menonton video saya ini, saya percaya ada sesuatu yang baru yang terjadi, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Mari saudaraku kita berdoa, kita bersyukur pada pagi hari ini yang dimana kita diberkati Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini, dari malam sampai pada pagi hari ini adalah anugerahnya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkaulah anugerahnya kami Tuhan. Kami juga begitu juga Bapa berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah Tuhan ciptaan yang baru Bapa. Bahkan kami Engkau ciptakan dengan sempurna segambar dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berkenanlah di tempat ini, lawatlah hati kami, lawatlah pikiran kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu lebih besar dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menutupinya Tuhan, Kasih-Mu membalut semuanya Tuhan atas dosa-dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan, yang sakit kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang sudah terbilur-bilur disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang letih lesu Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, apapun setiap pergumulan kami Tuhan, apapun setiap apa yang kami minta Tuhan, apapun setiap permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan itu adalah ujian yang Engkau izinkan Tuhan, supaya kami juga Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami, supaya kami juga bertumbuh di dalam kerohanian kami Tuhan, supaya kami tetap dewasa, kami tetap meningkat Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus begitu bersinarnya Tuhan, supaya kami Tuhan teruji, supaya kami mempunyai mental baja Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Layakkan rumah ini, kuduskan, sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Engkau yang menghapuskan Tuhan setiap Tuhan yang tidak berkenan di rumah ini Tuhan. Darah Yesus yang menutup bungkus kami. Bahkan Tuhan Yesus, setiap hati dan pikiran kami Engkau ubahkan satu hati, satu pikiran, yaitu memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Bahkan Tuhan, keluarga kami, jagai mereka Tuhan, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang Tuhan yang mencoba menjauhi kami, bahkan Tuhan yang tidak suka kepada kami memberkati mereka Tuhan, kami mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ada satu roh yang
membuat mereka berbalik, yaitu roh kasih-Nya, Yesus Kristus. Jadilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Kami kagum punya Allah seperti Engkau, Yesus. Segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah keselamatan kami. Haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, masuk dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, haleluya. Ketenangan di batinku, masuk dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Yesus. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Yesus. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Yesus. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarkanlah kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua
bersamamu Yesus. Hati kami terteguhkan, Engkau layak disembah. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, sampai kemuliaan. Kami sembah Kau Yesus, kami muliakan Engkau. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami. Kami mau bermazmur bagimu, kami angkat sembah kami, kami angkat pujian kami. Engkau Allah yang hidup, Raja mulia. Engkau Allah Israel, Allah Israel. Engkaulah jalan dan kebenaran. Segala pujian, segala hormat kami, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. I love you Jesus, my Lord, my God. You are the best Jesus. You are holy. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. You are holy Jesus. You too holy. Engkau kudus, kudus, kudus. Kudus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sharingkan firman-Mu. Bekerjalah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Yang menonton, yang menyaksikan firman Tuhan, yang mendengarkan Bapa. Ada sesuatu yang baru Tuhan. Bahkan Tuhan berikan hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mata yang melihat, telinga yang mendengar Tuhan. Engkau jadikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya Engkau singkapkan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ajar-ajari hamba-Mu Tuhan. Untuk
menambahkan Tuhan berkat-berkat yang Kau sediakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kematian muda, kematian di tangan manusia, bahkan roh-roh yang mencuri iman kami, roh-roh yang mencuri firman Tuhan, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada faedah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasa-Mu dan berbalik dalam nama Yesus. Kami percaya ada satu kuasa di tempat ini. Kami percaya ada satu kuasa di dalam firman, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Jadilah Bapa dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus. Kita mau sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 2 ya. Amsal 2. Oke. Amsal 2 ayat 1 sampai 22 ya. Ya, saya percaya saudara sudah membukanya. Saudara sudah dapat membukanya ya, saudaraku. Ya, Amsal 2 di perjanjian lama ya, sebelum Mazmur ya. Sesudah Mazmur ya, saudaraku ya. Saya bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal 2 dari judul berikutnya, faedah daripada menuntut hikmat. Oke, luar biasa ya, faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 1, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Iya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ya. Maksudnya ini saudaraku, hai anakku. Ya. Ini saudaraku di ayat 1 ini, hai anakku, berarti saudaraku dia adalah seorang bapa. Kita ini anaknya, saudaraku ya. Jadi firman Tuhan ini dari Amsal 2 ayat 1 ini mengajarkan bahwasanya firman Tuhan ini itu tertuju kepada kita, saudaraku, yang kepada kita ya, yang sebagai anak-anak Tuhan. Di mana saudaraku kita harus menerima perkataan, kita harus menerima firman Tuhan ini sepenuhnya, saudaraku ya, dan menyimpan perintah itu dan dalam hati, saudaraku ya. Dan apa yang terpancar dari hati, yang baik terpancar, maka yang baik yang jadi, saudaraku ya. Dan apa yang terpancar dari mulut itu berasal dari hati, saudaraku ya. Jadi saudaraku, marilah kita menyimpan setiap firman Tuhan, setiap perintah-perintahnya Tuhan di dalam hati dan melakukannya. Amin. Kita baca lagi ayat 2. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini bukan anti kebodohan, tetapi kalau kita mengikut Tuhan, pastilah kita sudah bijak, saudaraku. Pastilah Tuhan arahkan yang baik, Tuhan arahkan yang benar, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita, yang dari buruk menjadi baik, menjadi benar, menjadi lebih sempurna. Ya saudaraku ya, menjadi segambar dengan Allah, saudaraku. Itulah kita, saudaraku. Jadi saudaraku, di ayat kedua ini, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Marilah telinga kita ini mendengarkan, saudaraku. Ya saudaraku ya, marilah hati kita ini mencenderungkan, saudaraku, kepada hikmat. Hikmat itu ialah apa, saudaraku? Kebijaksanaan. Hikmat itu ialah apa? Penuntun arah. Hikmat itu ialah apa? Yaitu nasihat. Itulah hikmat, saudaraku. Nasihat ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita jauh dari kesalahan, supaya kita jauh dari dosa, supaya kita mendekat lagi kepada Roh Allah, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Amin. Ayat ketiga, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Iya saudaraku, mari kita berseru kepada
kepengertian. Kepengertian itu apa saudaraku? Ya hikmat. Hikmat itu berasal dari mana? Dari Tuhan Yesus yang dimampukan oleh Roh Kudus, yang ditangkap oleh hati kita, yang ditangkap oleh pikiran kita saudaraku. Marilah kita berseru dan berbalik kepada Tuhan saudaraku. Apa yang kita minta mari kita serukan kepada Tuhan saudaraku. Saya percaya saudaraku, setiap apa yang kita minta pasti ada jawabannya. Iya, 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 iya. Dan tunggu katanya saudaraku ya. Tunggu dulu saudaraku. Tuhan itu langsung kalau hati kita sudah siap saudaraku. Misalnya jika kita meminta misalnya materi yaitu sebesar uang lah misalnya saudaraku sebesar 2M. 2M itu apakah hati kita sudah siap akan 2M itu? Apakah hati kita sudah siap untuk memanage uang itu dengan baik, dengan benar? Jadi saudaraku siapkan dulu hati kita, siapkan dulu pikiran kita saudaraku. Itu modal kita untuk mengikut Tuhan saudaraku. Haleluya, amin. Dan menuju suaramu kepada kepandaian saudaramu ya saudaraku ya 2 kali dia menunjukkan saudaraku ya, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian saudaraku. Di ayat ketiga tadi di ayat kedua tadi ke saudaraku ayat B, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi saudaraku dari hati dulu saudaraku, maka timbullah suara, maka timbullah pikiran saudaraku. Jadi dari hati saudaraku. Begitu luar biasanya firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo saudaraku, yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus saudaraku. Di mana saudaraku dari hati dulu, maka saudaraku terjadilah suara saudaraku, suara yang kita harus menuju kepada kepandaian saudaraku. Jadi saudaraku, firman Tuhan bukan menjauhi kebodohan, tetapi saudaraku kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kebodohan itu akan lebih kecil, akan lebih kecil lagi, akan lebih kecil lagi, akan lebih kecil lagi, sehingga kepandaian, kesempurnaan menjadi milik kita dan serupa dengan gambar Allah saudaraku. Haleluya. Ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Hai saudaraku, jadi saudaraku tetap semangat saudaraku. Tetap semangat saudaraku untuk mencari pengertiannya Tuhan. Tetap semangat saudaraku meminta hikmatnya Tuhan. Tetap semangat saudaraku untuk membuat kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengertian akan Allah. Iya saudaraku, ya luar biasa saudaraku. Jadi hikmat itu ialah apa? Pengertian. Hikmat itu ialah apa? Nasihat. Hikmat itu ialah apa? Ya, kita diarahkan menjadi lebih baik. Kita diarahkan menjadi lebih benar, yaitu dimampukan diungkapkan oleh Roh Kudus saudaraku. Jadi ciri-ciri orang yang berhikmat awalnya didasari takut akan Tuhan saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang pintar, orang yang bijaksana itu kalau tidak takut akan Tuhan, maka hidupnya akan jatuh saudaraku. Haleluya. Dan ayat 5 ini mengajarkan saudaraku, marilah kita semakin takut akan Tuhan. Dan sesudah kita takut akan Tuhan, maka Roh Kudus yang mengungkapkan, akan kita dapatkan pengertian dan pengenalan akan Allah. Haleluya. Amin. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian saudaraku. Oh luar biasa ya saudaraku ayat 6 ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat saudaraku. Ya seperti yang saya katakan tadi, pengertian, pengenalan akan Allah, bahkan yang baik, yang benar, yang kudus, itu dari Allah, dari Tuhan saudaraku. Karena Tuhanlah yang memberikan saudaraku. Modal utama kita tadi saudaraku takut akan Tuhan. Hati dan pikiran kita saudaraku, itulah modal utama supaya kita berhasil, supaya kita beruntung saudaraku. Haleluya. Ayat ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya saudaraku. Ini janji lagi saudaraku, dia akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur saudaraku ya, saudaraku ya. Ya salah satu ciri-ciri orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan ya saudaraku ya, harus kita menjadi orang yang jujur saudaraku ya. Kita harus menjadi orang yang rendah hati saudaraku. Kita harus menjadi panutan. Kita harus menjadi teladan Yesus. Kita harus mengasihi saudaraku ya. Kita harus menjadi orang yang membawa berkat saudaraku. Kita menjadi orang yang membawa sukacita ya Tuhan. Amin.
dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, saudaraku. Iya. Jadi saudaraku, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya, dimanapun kita berada, kita harus meneladani Yesus Kristus dan kita menjadi teladan, baik di dalam seiman, baik di dalam pergaulan yang belum mengenal Tuhan. Kita jadi terang, saudaraku. Haleluya. Ayat ke-8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Iya, saudaraku. Ini lagi, saudaraku, ya. Dia janji firman Tuhan lewat Amsal ini, saudaraku. Di ayat ke-8 juga, saudaraku. Dia sambil menjaga keadilan, katanya, saudara. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ya, saudaraku, ya. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan ialah, saya pertama, saudaraku, dia pasti berhikmat. Kedua, dia rendah hati dan menjadi orang yang jujur, saudara. Rendah hati, orang yang jujur, bahkan ya orang setia, saudaraku, ya. Dia, marilah kita miliki orang-orang yang setia, saudaraku, ya. Haleluya. Setia pada perkara kecil, setia pada perkara besar, setia pada Tuhan Yesus, sampai pada akhirnya Ia menjemput kita, saudaraku, sampai kita memperoleh, yaitu ialah apa, saudaraku? Upah kita, saudaraku, di surga ialah apa? Mahkota kehidupan. Haleluya. Ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya, jadi saudaraku, ya, Roh Kudus yang mengungkapkan ini, saudaraku, di ayat 9 ini. Ya, saudaraku, saudara. Ya, inilah janjinya, saudaraku. Hasil dari orang-orang yang beriman, hasil dari orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, Roh Kudus yang mengungkapkan kebenaran, Roh Kudus yang mengungkapkan keadilan, Roh Kudus yang mengungkapkan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, saudaraku. Jadi, saudaraku, jikalau misalnya kita berjalan bersama-sama dengan orang yang tidak baik, ya, saudaraku, ya. Bahkan ini misalnya contoh, seketika itu, saudaraku, dahulu 1 tahun yang lewat, ya, saudaraku, ya, saya sedikit bercerita. Pernahlah saya mau melakukan yang tidak baik, saudaraku, ya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya, saudaraku, mengungkapkan. Dia katakan begini, saudaraku. Itu tidak baik, anakku, katanya. Itu tidak baik. Jadi, saudaraku, jangan lakukan. Roh Kudus mengingatkan kita, saudaraku. Jika Roh Kudus sudah mengingatkan kita untuk tidak berbuat baik, untuk tidak berbuat dosa, maka jangan lukai Roh Kudus, saudaraku. Jika suatu kali atau sekali saja kita melukai Roh Kudus itu memang datang, cuman berdiam di, saudaraku. Kita tidak menghidupkannya di dalam diri kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau Roh Kudus tidak kita hidupkan, maka hanya berdiam saja begitu, saudaraku. Kita tidak memintanya untuk mengungkapkan, saudaraku, dengan hal yang tidak baik. Tetapi sesudah itu kita sudah melukainya, saudaraku. Betul, memang ada pemulihan, tetapi tidak sempurna seperti sebelum kita jatuh ke dalam dosa, sebelum kita jatuh yang tidak baik, sebelum kita jatuh yang mencelakan Tuhan Yesus, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, berbaliklah. Mintalah pemulihan. Mintalah darah Yesus yang berkuasa. Amin. Ayat 11, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oh, haleluya, saudaraku. Ya. Haleluya. Hikmat itu akan masuk ke dalam hati kita, saudaraku. Menyenangkan jiwa kita, menyenangkan roh kita. Bahkan pengetahuan akan dunia ini pun Tuhan singkapkan, Tuhan ungkapkan melalui Roh Kudus, saudaraku. Haleluya. Begitu luar biasanya, saudaraku, firman Tuhan lewat Amsal 2 ini, saudaraku. Ayat ke-11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Wow, ini janjinya lagi, saudaraku, ya. Haleluya. Orang-orang yang beriman itu pastilah orang-orang yang bijaksana, saudaraku. Kebijaksanaan akan memelihara kita, saudaraku. Haleluya. Kepandaian juga akan menjaga engkau, saudaraku. Jadi pengetahuan yang dunia-dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan itu akan sirna, saudaraku. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menduduki
dunia ini. Bahkan dia akan mendapat upahnya, yaitu mahkota kehidupan yang kekal, yaitu di surga, saudaraku. Haleluya. Ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, saudara, ini janjinya lagi, banyak sekali janjinya, saudaraku. Supaya kita terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, sama seperti saya katakan tadi, saudaraku. Jika kita mau berbuat dosa, maka langsung diarahkannya, diingatkan oleh Roh Kudus, saudaraku. Itulah orang-orang yang berhikmat, saudaraku ya. Maka dari itu, saudaraku, minta Roh Kudus yang mengungkapkan, minta Roh Kudus yang menyelesaikannya, saudaraku ya. Karena itunya harapan kita, saudaraku. Melalui doa, kekuatan orang Kristen, kekuatan pengikut Kristus itu ialah apa? Nafas kehidupan orang Kristen ialah apa? DNA, bahkan kekuatan orang Kristen ialah apa? Doa, dan doa, saudaraku. Haleluya. Ayat 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Saudaraku ya. Jadi jangan kita meninggalkan jalan yang lurus. Sudah lurus kita. Sudah mendekat sama Tuhan Yesus. Jangan lagi berbalik sama kegelapan. Ya. Jangan lagi berbalik sama si setan ini, saudaraku. Karena setan ini datang, dia sok jago-jagoan ini, saudara. Setan ini, dia sosok tahu semua apa yang dipikirkan Yesus ini, pikirkan Allah ini. Dia sosok tahu. Dia sebenarnya, saudara, apa yang seperti firman Tuhan mengatakan, di dunia ini tidak ada yang baru, saudara. Jadi setan ini membuat yang baru, saudara. Membuat yang baru. Mengacaukan pikiran kita, membuat kita ya biar berbalik gitu sama si setan ini, saudaraku. Dia datang lagi. Tetapi kita patahkan ini, saudaraku. Kita patahkan ini dia. Kita patahkan. Melalui apa, saudaraku? Melalui doa, melalui persekutuan kita, melalui pujian dan penyembahan kita, melalui darah Yesus kita patahkan. Kita minta Roh Kudus yang memberikan hikmat. Maka tidak bisa ditembus, saudaraku ya. Haleluya. Itulah kekuatannya, saudaraku, yang kita kalau mengikut Tuhan ini, saudara. Itulah kekuatan kita, saudara. Dia tidak bisa menembus kita. Haleluya. Ayat 14, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Saudara ya, jangan lagi kita, saudaraku, ya terlalu senang melakukan kejahatan ya, saudara ya. Kejahatan itu, saudaraku, sama. Itu bukan berasal dari Allah, saudaraku. Bukan berasal dari rohnya Tuhan. Bukan berasal dari DNA-nya Tuhan, saudaraku. Kejahatan itu, tipu muslihat itu dari setan ini, saudaraku. Ya, saudaraku ya. Ya, bosnya setan ini siapa? Lucifer, saudaraku. Lucifer yang membuat ini semua. Kegelapan, penganiayaan, kelaparan, penyakit. Ini, si Lucifer ini diturunkanlah sama antek-antek ini, si setan ini, saudara. Si setan inilah yang mencoba, seperti singa yang mau memangsa di, saudara, mau dihantamnya kita, saudara. Tapi kalau kita sudah terima Yesus Kristus, oleh darah, kuasa darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu kita hidupkan, maka dari itu, saudaraku, setan ini tidak bisa menembus, saudaraku. Amin. Ayat 15, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Iya, saudaraku. Nah, ini tadi jalan liku-liku, saudaraku. Ini setan ini kan berbelok-belok dia, saudaraku. Sama kayak ular itu, lambang setan itu kan berbelok-belok. Nah, jadi kalau ular itu, saudaraku, sebenarnya nggak selamanya dia jalan lurus, saudaraku. Ada berbelok-belok. Nah, jarang itu dia lurus, gini dia berbelok-belok. Nah, itulah berliku-liku itu, saudaraku. Itulah jalan si setan itu, saudaraku. Ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataan. Ada apa, saudaraku, dengan ayat 16 ini? Kenapa perempuan jalang, saudaraku? Dari perempuan asing yang licin perkataannya. Saudaraku ya, saya katakan, saudaraku, kejatuhan manusia pertama kali itu ialah disebabkan oleh apa?
oleh si Hawa. Si Hawa lah yang mencoba mengarahkan si Adam dengan memakan buah, saudaraku. Kenapa si Hawa jatuh ke dalam dosa dan si Adam? Itu karena diakibatkan digodai oleh si setan ini, si Lucifer ini, saudaraku. Ya, saudaraku ya. Si Lucifer ini. Jadi saudaraku, hati-hati dengan wanita, saudaraku. Saya bukan berarti mengatakan wanita itu banyak yang tidak baik. Banyak yang tidak seturut dengan apa firman Tuhan. Tetapi hati-hati. Antisipasi diri kita, saudaraku ya. Jangan sampai jatuh karena wanita. Ya. Ini sungguh tertemplak, saudaraku ya, perempuan jalan katanya, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Nah, itu saudaraku. Jadi saudaraku, di dalam dunia ini tidak ada dikatakan Adam nafsu, tidak ada. Yang ada itu apa, saudaraku? Hawa nafsu. Hawa nafsu, saudaraku. Itu yang diperkatakan di dunia ini. Tidak ada itu Adam nafsu, tetapi hawa nafsu. Ya, itu saudaraku. Jadi awalnya kejatuhan si Adam itu diawali dari si Lucifer yang menggodai si Hawa. Si Hawa yang memperkatakan ke si Adam dengan licinnya perkataan, saudaraku ya. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Iya, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita sudah berbuat janji dengan Allah, berbuat janji dengan Tuhan, misalnya lah kita di keadaan masalah nih kan, Tuhan, bagaimana masalah ini cepat terjawab, kita janjikan kepada Allah, maka itu kita tepati, saudaraku ya. Kita tepati, saudaraku ya. Ayat 18, sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Wow, ini saudaraku, bukan maksudnya rumah ini yang hilang, saudaraku. Rumah ini berarti hati kita. Sesungguhnya hati kita ini sudah hilang, sudah tenggelam ke dalam maut, saudaraku. Jadi koreksi diri kita ini, koreksi hati kita, koreksi pikiran kita, saudaraku. Jangan sampai Tuhan itu tidak menganggap kita. Aku tidak kenal engkau, katanya. Itu tertemplak kita nanti, saudaraku ya. Maka itu saudaraku, berbalik, koreksi diri kita, berbalik, minta ampun, saudaraku ya. Ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Iya, saudaraku ya. Jadi saudaraku, orang yang baik ya, orang yang baik belum tentu benar. Orang yang benar sudah tentu orang yang baik, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, mari kita menjadi orang yang benar. Haleluya. Ayat 21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Iya, ini saudaraku ya. 2 kali, saudaraku, di dalam Amsal 2 ini, saudaraku, dia katakan orang jujur dan kejujuran. Orang jujur yang akan menduduki apa yang kau kerjakan, saudaraku. Apa yang kau pegang, apa yang kau taruhkan di dalam tanganmu ini. Kalau engkau orang jujur, kalau engkau orang yang berkenan di hadapan Tuhan, engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung di dalam nama Yesus. Jadilah Bapa. Ayat 22, saudaraku ya. Ini yang terakhir, saudaraku. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Oh ya, saudaraku ya, orang fasik ini, saudaraku ya. Orang fasik ini, saudaraku, orang yang tidak jujur, orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang fasik ini, orang yang tidak searah, tidak satu roh dengan Tuhan, saudaraku. Itulah orang fasik ini, saudaraku. Orang-orang fasik ini orang-orang yang apa ya, saudaraku, yang jatuh ke dalam genggamannya Lucifer ini, saudaraku, tetapi tidak
tidak mau dengan pemulihan oleh Roh Kudus, saudaraku. Bukan tidak mau, tetapi mengeraskan hatinya, saudaraku. Ya, saudaraku ya. Maka dari itu, saudaraku, jauhilah orang fasik. Bukan kita menjauhi orang fasik ya. Kalau bisa kita bawa lagi orang fasik ini mendekat kepada Tuhan. Bukan kita menjauhi, tetapi kita bawa dia. Kita kasih dia. Kita tunjukkan kasih kita, saudaraku, kepada orang fasik ini. Saudaraku ya. Memang di buku Amsal ini mengatakan orang fasik ini akan dipunahkan, saudaraku, dari setiap tanah perjanjian, saudaraku itu ya. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Maka dari itu, saudaraku, jadi kita koreksi diri kita, koreksi hati kita, koreksi mulut kita, koreksi pikiran kita, saudaraku. Jangan kita menjadi pengkhianat, saudaraku ya. Jangan kita jadi saksi dusta. Jangan kita, saudaraku, apa yang kita bicarakan hari ini ya berbeda dengan hari yang ke depan, saudaraku. Di depan kita manis-manis, di belakang kita ya kita tusuk orang, kita gosipin orang, ya saudara, itu singkirkan, saudara. Haleluya. Ya, itulah firman Tuhan lewat Amsal 2 ayat 1 sampai 22, saudaraku. Kesimpulannya, saudaraku, saya katakan, saudaraku, pertama, tetaplah hiduplah penuh Roh Kudus, saudaraku. Hiduplah menjadi orang-orang yang penuh Roh Kudus. Hiduplah orang-orang yang menjadi berkat. Hiduplah orang-orang yang menjadi meneladani kasih Kristus, membawa sukacitanya Tuhan, saudaraku. Hiduplah orang-orang yang memuji menyembah Tuhan, saudaraku ya. Ya, saudaraku, yang kedua, marilah kita, saudaraku, tetap setia sampai akhir. Marilah kita tetap setia sampai pada Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saudaraku ya. Haleluya. Yang ketiga, tetaplah selalu bersyukur. Tetaplah selalu bersyukur. Tetaplah kuat kita, saudaraku, dalam segala hal apapun, saudaraku. Mintalah urapan yang baru. Mintalah hikmat yang baru. Mintalah iman supaya Tuhan Yesus menambahkan iman kepada kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Jadilah dalam nama Yesus Kristus. Jadi. Oke, saudaraku. Kita angkat pujian kita lagi, saudaraku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus,
Terima kasih, terima kasih. Segala pujian kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Buat pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh Bapa, lewat firman-Mu juga Tuhan, Amsal 2 ayat 1. Kami percaya sampai dengan 22 Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang jujur Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat. Orang yang selalu tidak berliku-liku Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Yang mengungkapkan dalam setiap hal apapun. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Setiap apa yang kami minta di dalam doa kami Tuhan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu jawaban Tuhan. Setiap apa yang pertanyaan dalam hidup kami ini Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau yang menyediakan Tuhan, Engkau yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Oh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberikan kelegaan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang meminta Tuhan sudah bertahun-tahun tidak belum ada jawaban Tuhan. Saya percaya ada sesuatu jawaban Engkau sediakan Tuhan. Dalam nama Yesus jadikanlah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Berkati Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Yesus, berkati pemerintahan kami, berkati menteri-menteri kami, berkati DPR, DPD, anggota-anggota dewan Tuhan, bahkan Tuhan sampai RT, sampai RW, kepala desa, kepala dusun Tuhan, Engkau berkati Tuhan pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, semuanya bersatu, semuanya bersahabat Tuhan, membangun Tuhan Indonesia ini lewat penginjilan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap provinsi-provinsi Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Engkau jaga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di pelosok-pelosok, bahkan di desa-desa, bahkan sampai ke luar negeri Tuhan, diurapi dalam nama Yesus, dimampukan oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkatilah Tuhan Yesus setiap gugus depan Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan kesehatan Tuhan untuk menghadapi COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik dokter, baik perawat, baik bidan, baik apoteker, baik di bagian farmasi Tuhan, baik di bagian ilmu gizi Tuhan, bahkan Tuhan baik di volunteer, baik di Tuhan psikiater. Oh Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Oh jagai Tuhan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberikan sistem imun tubuh yang kuat, rohnya menyala Tuhan, tubuhnya kuat, jiwanya tidak terombang-ambingkan Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang melayani di dalam gugus penanganan COVID ini Tuhan. Oh dalam nama Yesus Engkau jagai Tuhan. Mereka juga Tuhan membicarakan tentang Injil Tuhan, memberitakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, jagai Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kepastian Tuhan. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus Engkau sediakan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, mintalah maka kamu akan beri, carilah maka kamu akan mendapat Tuhan. Kami meminta iman di dalam nama Yesus Kristus ada kehidupan. Di dalam nama Yesus ada hasil. Di dalam nama Yesus ada jawaban dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati sanak saudara kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Bapa, berkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami pegang, ada keberhasilan, ada keberuntungan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang sudah Bapa meninggalkan surga yang begitu mewah, yang begitu dahsyat, yang begitu abadi hanya untuk membuat kami Tuhan kembali ke surga Tuhan. Engkau yang menyediakannya Bapa dalam nama
nama Yesus. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan. Berkati semuanya Engkau berkati Tuhan. Berkati teman-teman saya Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berkati yang mendengarkan video ini Tuhan. Berkati yang menonton video ini Tuhan. Oh jamah dalam nama Yesus Kristus. Semuanya Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh kami percaya Tuhan. Semuanya Engkau jagai Tuhan. Dan kami bersahati mematahkan segala roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, belalang, pelahap, bahkan kerusakan, pencuri, tabrak, menabrak. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan ada satu kuasa, yaitu darah Yesus yang melindungi kami. Darah Yesus yang menutup bungkus kami. Darah Yesus yang menjaga kami. Roh Kudus yang mengungkapkan setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang mengungkapkan setiap perkataan-perkataan. Roh Kudus yang mengungkapkan setiap apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan dalam nama Yesus. Setiap hati dan pikiran kami, yaitu berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percayanya semuanya baik. Semuanya Engkau sediakan amat baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus kami sudah mensaringkan firman-Mu. Kami di dalam nama Yesus kami sudah lebih lagi Tuhan bersyukur. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Semuanya pasti di dalam-Mu Tuhan. Jadilah Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku berikut-berikutnya lebih lagi luar biasa ya. Saya percaya berikut-berikutnya Tuhan sediakan lagi yang sangat-sangat yang berkemenangan saudaraku. Terima kasih saudaraku. Saya percaya juga saudaraku hari ini hari kepastian di dalam nama Yesus. Hari ini hari peningkatan di dalam nama Yesus. Dijadikan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman.